Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Ini adalah eh, pertemuan ke-13 dan 14 sesuai dengan eh, caption yang ada di website Skalha. Sebenarnya ini adalah pertemuan yang ke-14 dan ke-15 sesuai dengan RPP. Dan ini adalah final meet kita ya. Baik, eh, selanjutnya pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembahasan materi network layer atau lapisan jaringan, kemudian ada algoritma routing, kemudian pembahasan tentang kemacetan, serta internet working. Baik, sekarang masuk kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang network layer atau lapisan jaringan. Baik, kalau kemarin kita membahas tentang media access control, itu yang berada pada lapisan jaringan data link layer, maka bisa dilihat di sini kemarin untuk media access control berada pada lapisan yang di sini, data link layer pada OSI, model OSI. Nah, ini adalah lapisan data link. Sementara untuk network layer atau lapisan jaringan ini berada di atas dari data link layer. Nah, untuk network layer bisa dilihat kita akan membahas tentang sedikit banyak akan membahas tentang internet protokol. Internet protokol yang ada di dalam network layer. Nah, network layer ini atau lapisan jaringan ini adalah lapisan ketiga dari bawah. Bisa dilihat ya. Yang paling bawah adalah physical layer, kemudian 2 di atas data link layer, dan 3 dari bawah itu adalah network layer di dalam model referensi jaringan OSI. Nah, ini ya, model referensi jaringan OSI ini yaitu adalah ini 7 lapisan ini. Nah, lapisan network layer ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut. Yang pertama, untuk pengalamatan logis dan melakukan pemetaan atau routing terhadap paket-paket melalui jaringan. Yang kedua, untuk membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. Dan yang ketiga, untuk mentransfer data, membuat, mengkonfirmasi penerimaan, dan mengeset ulang koneksi. Nah, ini adalah tanggung jawab dari si network layer ini. Dalam jaringan yang berbasis TCP/IP, alamat IP digunakan di dalam lapisan ini. Nah, ini ya alamat IP internet protokolnya. Dan router IP juga melakukan fungsi routingnya di dalam lapisan ini. Jadi semua bekerja di lapisan network layer. Baik, selanjutnya dilihat bahwa fungsi utama dari network layer ini, dari penjelasan yang panjang tadi, kesimpulannya fungsi utama dari layer network ini adalah pengalamatan dan routing. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya, akan agak lebih panjang, bagaimana pengalamatan itu dilakukan dan bagaimana proses routing itu atau bagaimana router melakukan pekerjaannya. Nah, yang pertama adalah mengenai pengalamatan di dalam network layer. Kita ketahui dulu bahwa Internet Protocol Address atau disingkat dengan alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Jadi, setiap perangkat kita memiliki alamat IP-nya sendiri-sendiri. Dan yang kedua, karakteristik dari IP atau Internet Protocol ini ada 3. Yang pertama connectionless, kemudian ada best effort atau unreliable, dan yang ketiga ada media independent. Ini adalah karakteristik dari IP atau Internet Protocol. Nah, bisa dilihat karakteristiknya. Yang pertama adalah connectionless. Nah, connectionless ini dimaksud atau bisa dijelaskan bahwa tidak perlu ada negosiasi koneksi sebelum mengirimkan data dan tidak ada koneksi yang harus dibuat atau dipelihara di dalam lapisan ini. Nah, bisa dilihat ya, cara kerjanya itu bisa digambarkan seperti ini ketika sebuah surat dimasukkan ke dalam kotak
surat kemudian dibawa oleh kurir sampai akhirnya surat itu tiba di alamat yang dituju. Jadi pengirim tidak perlu tahu tentang kehadiran pengirim atau si kurirnya, tidak perlu tahu tentang bagaimana surat itu sampai, kemudian bagaimana pengirim bisa membaca surat ini. Pengirim tidak perlu tahu mengenai hal-hal ini, dan pengirim tidak akan tahu kapan surat itu sampai. Nah, ini yang bisa digambarkan mengenai karakteristik dari connectionless. Baik, yang kedua adalah karakteristik yang kedua, best effort atau unreliable. Nah, IP akan mengirimkan paket tanpa proses pengurutan dan tanpa acknowledgement ketika pihak yang dituju telah dapat diraih. Yang kedua, IP tidak menjamin bahwa semua data akan diterima. Jadi, ini karakteristik dari IP. Bisa dilihat penggambarannya seperti ini. Untuk karakteristik best effort atau unreliable. Nah, pada slide ini bisa dilihat bagaimana tentang pembangkitan dari paket IP. Nah, segmen pada layer transport dienkapsulasi sebagai paket IP pada layer network. Nah, bisa dilihat ini segmen header-nya. Dan ini adalah network layer encapsulation. Ini adalah paket dari IP paket di dalam jaringan, di dalam lapisan jaringan, di dalam network layer encapsulation. Ini ada IP header dan di sini ada transfer layer PDU-nya. Dan ini adalah paket dari IP atau IP paket. Nah, setiap paket IP harus mempunyai alamat IP untuk host tujuan atau untuk global address. Dan setiap alamat IP mempunyai informasi berupa host tujuan yang berada pada network yang mana dari IP address. Ini ya. Ini ada service tipenya, ada fragment offset, lalu kemudian ada header check, ada protokol, ada time to live, ada source address-nya, alamat asalnya, kemudian ada alamat tujuannya. Ini ya yang setiap paket IP ini pasti memiliki yang terlihat pada gambar ini. Harus memiliki global address-nya. Oke, selanjutnya kita lihat dalam hierarki pengalamatan. Dalam hierarki pengalamatan itu memudahkan proses routing yang melewati berbagai jaringan. Dan setiap router yang dilewati hanya akan membaca bagian network dari IP address saja. Jadi router itu hanya membaca IP address yang lewat gitu. Jadi misalnya dianalogikan bahwa pada setiap step pengiriman, kantor pos hanya akan membaca level hierarki berikutnya. Misalnya seperti gambar yang dilihat di sini. Bisa dilihat dari sini ya. Misalnya ini suratnya berasal dari Jepang. Nah, yang dilakukan pada saat pengiriman hanya akan oleh kurir hanya akan membaca level hierarki berikutnya. Ini dia akan kirim ke negara mana, maka yang ini dikirimkan ke Amerika, ke US. Kemudian dari Amerika dilihat lagi, ini akan dikirimkan kemana, kode posnya kemana, maka berdasarkan kode posnya, alamat ini kemudian diantarkan ke wilayah-wilayah yang memiliki kode pos tersebut. Lalu dari kantor atau dari pusat tempat ditampung surat-surat yang memiliki kode pos ini, kemudian disortir,
lagi menuju ke alamat yang dituju. Nah, setelah melewati proses pengiriman melalui alamat yang dituju, kemudian surat ini kemudian sampai kepada tujuan yang dikirimkan. Jadi tidak melihat kepada siapa surat ini dikirim, tetapi analoginya untuk pengalamatan itu dibaca step per step kemana kemudian surat ini akan dikirimkan di step-step selanjutnya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, untuk network address pada paket IP bisa dilihat pada ini ya, pada gambar ini. Ini untuk contoh network address pada paket perangkat yang 32 bits. Nah, ini tentu saja ini tidak begitu berbeda jauh dengan yang lebih dari ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai routing. Jadi saya rasa untuk pengalamatan tadi sudah jelas ya di dalam network layer atau di dalam lapisan jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai routing. Nah, routing ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Yang kedua, tugas routing ini dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Jadi router ini adalah device jaringan. Oke, bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan ini ada yang menghubungkan antara jaringan satu dan jaringan yang kedua adalah router. Jadi ada router di antara jaringan satu dan jaringan kedua. Nah, pada jaringan internet yang berbasis TCP/IP, router menyediakan interkoneksi antara jaringan atau antar network. Nah, si router inilah yang kemudian membentuk koneksi internet. Jadi ini antara jaringan 1, jaringan 2, yang 3, yang 4, dan 5. Di sini ada router-router yang bekerja untuk menghubungkan jaringan-jaringan tersebut. Bisa dilihat juga, router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih ya. Bisa dilihat ya, ini membentuk internet. Membentuk jaringan internet itu adalah yang berperan di sini adalah yang disebut dengan router. Dan tipe router ini yang pertama itu komputer yang difungsikan sebagai router, yang kedua peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Jadi router ini bisa, device router ini bisa dari komputer yang kita fungsikan sebagai router atau peralatan khusus memang yang dirancang khusus sebagai router. Dan tugas router itu ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu memforward data dengan fungsi IP forward yang harus diaktifkan dengan menggunakan routing protokol atau algoritma protokol. Nah, algoritma routing ini kemudian kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Baik, router ini adalah komputer general purpose atau untuk tujuan yang lebih luas dengan dua atau lebih interface jaringan atau yang disebut dengan NIC card. NIC card-nya lebih dari dua atau lebih yang di dalamnya berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dan untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC card sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang menghubungkan dengan jaringan lain. Nah, ini adalah cara kerja router. Tadi di beberapa slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hierarki pengalamatan. Jadi digambarkan seperti mengirimkan surat oleh kurir, dan ini adalah cara kerja router.
Nah, cara kerja router ini di dalam menganalisa paket IP saat melakukan proses routing. Yang pertama itu router menghapus enkapsulasi layer 2. Lalu router membaca header layer 3 dengan IP address tujuan. Lalu kemudian router membaca routing table, lalu kemudian membaca jaringan seperti 10.1.2.0 yang ditemui di dalam routing table. Ini ya. Lalu kemudian router mereenkapsulasi paket dan paket dikirimkan ke network 10.1.2.0. Ini adalah jaringan tujuannya. Baik, jadi ini adalah cara kerja routernya. Langkah-langkahnya atau yang disebut juga dengan algoritmanya. Oke. Nah, di sini ada router gateway yang memungkinkan komunikasi antar network. Jadi ini bisa dilihat penggambarannya seperti ini. Agar router bisa meneruskan data, maka komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Dan penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika tidak melakukan setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Nah, jadi harus memastikan bahwa agar router bisa diaktifkan, maka harus disetting terlebih dahulu ke default gateway-nya. Baik, untuk menganalisa header paket IP yang melewati jaringan bisa dilihat pada gambar ini. Bisa dilihat IP paketnya. Apakah paket ini ditujukan untuk device dalam jaringan ini? Jika ternyata tidak, maka paket ini ditujukan ke device 192.168.5.6/24. Nah, suatu device pada jaringan lain dan ternyata jaringan itu berada di sini. Jadi sebenarnya IP paket ini ditujukan kepada paket yang kepada jaringan yang di sebelah ini. Jadi ini menganalisa header paket setiap melewati jaringan. Seperti itu ya. Nah, internet protokol ini untuk melihat alamat dari tiap paket kemudian dengan menggunakan routing table untuk menentukan kemana selanjutnya paket itu dikirim melalui jalur yang terbaik. Nah, ini routing table itu menyimpan routing table ke arah atau kepada next hops. Jadi bisa dilihat pada gambar ini ya, bagaimana routing table itu berjalan. Ini adalah gambaran perubahan alamat IP dari IP address ke MAC address. Nah, mapping IP address menjadi MAC address itu disebut juga dengan ARP atau Address Resolution Protocol. ARP ini merupakan protokol yang bertugas mengkonversi IP address menjadi MAC address. Dan di sini dilihat ada tabel IP address dan hardware address-nya. Ini tabel ARP-nya. Dan ini berisi informasi host pada local network atau disebut juga sebagai prefix IP network untuk semua host itu sama. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang algoritma routing. Tadi untuk network layer sudah dijelaskan ya mengenai bagaimana kurang lebih pengalamatan, lalu kemudian bagaimana kurang lebih routing dan bagaimana router melakukan prosesnya di dalam jaringan. Sekarang kita masuk kepada algoritma routing.
Nah, algoritma routing ini adalah bagian algoritma dari perangkat lunak network layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi paket. Dan setiap algoritma routing itu memiliki sifat-sifat kebenaran, kemudian kesederhanaan, kokoh, stabil, wajar, dan optimal. Jadi, algoritma routing itu harus dapat menyesuaikan diri atau bertahan terhadap perubahan-perubahan yang dilalui, perubahan-perubahan topologi ataupun perubahan di dalam lalu lintas data. Nah, jika subnet menggunakan datagram secara internal, keputusan di dalam jalur transmisi paket itu selalu dibuat setiap kali paket datang. Tetapi jika subnet menggunakan rangkaian virtual secara internal, maka keputusan routing hanya diambil pada waktu penetapan rangkaian virtual yang baru. Lalu kemudian sesudah itu, paket data yang tinggal mengikuti rute yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, cara membangun tabel routing ini. Nah, tadi sudah disebutkan peran dari table routing ini seperti apa. Maka di dalam algoritma routing digunakan untuk membangun dan mengatur table routing. Jadi table routing ini dibangun oleh algoritma routing di dalam perangkat. Nah, cara membangun table routing ini oleh algoritma routing itu dengan dua cara. Yang pertama dengan static routing dan yang kedua dengan dynamic routing. Nah, static routing ini dibangun berdasarkan definisi dari administrator dan di mana administrator itu harus cermat di dalam satu tabel routing sehingga tidak ada kesalahan jaringan yang menyebabkan tidak terkoneksinya jaringan. Yang kemudian yang kedua, dalam membangun table routing ini menggunakan cara dynamic routing. Nah, secara otomatis router itu jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antara router menggunakan protokol TFTP. Dan kategori algoritma dinamik itu ada 3, yaitu distance vector, link state, dan hybrid. Dan ini kedua distance vector dan link state ini yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita masuk kepada static routing. Namun sebelumnya kita lebih dulu mengenal apa yang dimaksud dengan IP aliasing. Nah, IP aliasing ini adalah mapping single MAC address untuk multiple IP address, di mana satu NIC bisa diberi nomor IP lebih dari satu. Dengan satu NIC itu bisa menghubungkan dua subnet yang berbeda, dan dua NIC itu menghubungkan 3 subnet yang berbeda, dan ini adalah penggambaran dari IP aliasing tadi. Sekarang mengkonfigurasikan jaringan dengan static routing menggunakan IP aliasing. Nah, tadi ini bentuk dari IP aliasingnya tadi. Nah, pada seluruh jaringan B dan C, bisa dilihat pengaturannya seperti ini. Dan pada jaringan yang berfungsi sebagai router, pengaturannya dilakukan seperti ini. Nah, ini adalah mengkonfigurasikan jaringan dengan cara static routing menggunakan IP aliasing di dalam algoritma routing dalam membentuk atau membangun table routing. Ya, semoga tidak bingung ya. Nah, ini juga adalah cara konfigurasi jaringan dengan static routing menggunakan IP aliasing. Ini sambungan dari yang tadi ya. Ini langkah-langkah yang dilakukan tentu saja.
Nah, itu tadi sekilas tentang membangun table routing menggunakan static routing dengan cara static routing. Sekarang yang dinamis, routing dinamis atau dynamic routing. Yang dimana tadi algoritmanya itu ada 3. Yang pertama distance vector. Nah, distance vector ini di mana router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dirinya secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Dan berdasarkan informasi dari tetangga routingnya untuk mengolah tabel routingnya. Nah, informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Ini hopnya. Nah, ini cara kerja distance vector ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah routing table yang dibangun. Ini router A dan router B ya, bisa dilihat pada slide ini. Saya rasa sangat jelas ya ini. Perhatikan, tidak silahkan dibaca dengan memahami kata per kata. Nah, ini adalah gambar bagaimana table routing convergent terdapat desain router seperti ini ya. Ini ada router 1, ada router 2, ada router 3, router 4, dan router 5, dan terhubung oleh jaringan pertama, network 1, network 2, 3, kemudian network 4, di mana router 4 berhubungan dengan router 1 dan router 5 serta router 2, dan router 1 berhubungan dengan router 2 melalui jaringan kelima, router 1 berhubungan dengan router keempat melalui jaringan 1. Ini adalah bagaimana table routing mengkonvergennya melalui berdasarkan desain router seperti ini. Nah, tipe-tipe dari distance vector itu adalah ini, RIP, kemudian IGRP, kemudian EIGRP. Nah, serta disebut juga ada juga tipenya yaitu BGP atau BGP, Distance Vector Exterior Routing. Nah, ini kemungkinan akan saya jadikan tugas untuk Anda ya. Kemudian kita masuk pada algoritma routing link state yang berada di dynamic routing di dalam membangun table routing. Nah, pada prinsipnya setiap router itu harus kenal semua router di dalam suatu sistem yang sedang berjalan, dan semua router itu saling bertukar informasi, dan setiap router itu menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Nah, itu. Dan tipe yang ada pada pengertian ini yaitu tipe link state dan OSPF. Nah, sekarang kita membahas tipe yang link state-nya. Nah, link state ini pada setiap jalur itu ada metrik yang menunjukkan biaya, dan semakin kecil biayanya itu maka semakin bagus. Dan setiap router akan membuat pohon router yang bertujuan dengan tujuan berdasarkan biaya yang ada. Jadi seperti yang Anda lihat pada diagram ini atau pada gambar ini. Jadi di dalam jaringannya itu ada biayanya berdasarkan biaya. Jadi semua router itu saling bertukar informasi mengenai
menunjukkan biayanya. Jadi setiap jalur ini ada metrik yang menunjukkan biaya. Ini adalah tahap-tahap dari link state tadi ya. Yang pertama, setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket halonya. Yang kedua, setiap router akan tahu tetangga routernya berdasarkan paket halo dan beserta biayanya yang dimasukkan ke dalam database. Dan setiap router mengirimkan basis datanya ke tetangga routernya di dalam paket LSA. Dan router yang menerima paket LSA harus meneruskan ke sel dengan tetangga sebelahnya, dan paket LSA ini dimasukkan ke database jika infonya lebih baru. Lalu kemudian awalnya terjadi flooding karena setiap router jika ada update data akan mengirimkan sampai konvergen, dan selanjutnya setiap router menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan menggunakan shortest path first, sehingga terbentuklah pohon atau tree. Nah, dimungkinkan untuk mencapai router yang sama antara router yang mempunyai pohon yang berbeda atau semacam topologi pohon itu yang bentuknya berbeda. Nah, proses flooding itu adalah apa? Nah, teknik routing yang lain yang dirasa sederhana itu adalah flooding. Nah, jadi flooding itu sederhananya adalah teknik routing yang lebih sederhana. Seperti itu. Nah, cara kerja teknik ini adalah mengirimkan paket dari suatu sumber ke seluruh node tetangganya. Nah, terdapat dua catatan penting yang perlu kita ketahui dalam penggunaan teknik flooding ini. Yang pertama itu, semua rute yang dimungkinkan akan dicoba. Jadi karena itu teknik ini memiliki keandalan yang tinggi dan cenderung memberi prioritas untuk pengiriman paket tertentu. Yang kedua, karena seluruh rutenya dicoba, maka akan muncul paling tidak satu buah kopi paket di titik tujuan dengan waktu paling minimum. Tetapi ini menyebabkan naiknya beban lalu lintas yang pada akhirnya menambah delay bagi rute-rutenya secara keseluruhan. Jadi seperti ini ya untuk flooding. Lalu kemudian ada tipe yang ini, tipe OSPF di dalam dynamic routing. Nah, yang OSPF ini adalah singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi jaringan terpendek yang pertama. Nah, ini menggunakan link state routing protocol dengan open standardnya dengan open standard routing protocol yang dideskripsikan itu pada RFC 2328 dengan menggunakan SPF algorithm untuk menghitung biaya terendah ke tujuan. Dan jika terjadi perubahan topologi, maka terjadi routing updates dengan sistem flooded, menggunakan sistem flooding tadi ya. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi kemacetan. Nah, kemacetan ini adalah seperti yang di bayangan kita semua, di imajinasi kita semua itu. Jadi macet itu seperti apa? Seperti kita berkendara, berlalu lintas. Jika ada kesalahan di dalam berlalu lintas oleh pengendara dan sebagainya, tidak melalui jalurnya, maka akan terjadi kemacetan atau yang di dalam lalu lintas data disebut sebagai bottleneck. Jadi penggambarannya itu seperti kepala botol yang di bagian leher botol itu ada semacam lekukan yang sempit sehingga data-data itu terhambat untuk berjalan secara lancar. Nah, penggambarannya untuk bottleneck itu seperti itu. Nah, pengendalian kemacetan ini juga merupakan tugas di dalam network layer. Dan konsep kendali lalu lintas ini di dalam sebuah jaringan
paket switching adalah kompleks dan memiliki pendekatan yang sangat banyak. Dan mekanisme kendali lalu lintas sendiri ini mempunyai 3 tipe umum, yaitu flow control, ada congestion control, dan deadlock avoidance. Oke, bisa dilihat pada penjelasan ini ya. Saya rasa Anda semua bisa membaca untuk flow control itu digunakan untuk apa. Dan kemudian congestion control, lalu ada teknik deadlock avoidance. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kendali lalu lintas. Nah, di slide sebelumnya sudah dituliskan bahwa congestion control itu pada dasarnya untuk mengatasi bottleneck atau kemacetan. Nah, pada dasarnya sebuah jaringan paket switch adalah jaringan antrian. Dan pada masing-masing node terdapat sebuah antrian paket yang akan dikirimkan ke kanal tertentu. Dan apabila kecepatan datangnya suatu paket dalam sebuah antrian lebih besar dibandingkan kecepatan pentransferan paket, maka akan muncul efek dari leher botol tadi atau dari efek bottleneck. Nah, apabila antrian makin panjang dan jumlah node yang menggunakan kanal juga bertambah, maka kemungkinan terjadi kemacetannya itu akan sangat besar. Permasalahan yang serius yang diakibatkan oleh efek congestion adalah deadlock, yaitu suatu kondisi di mana sekelompok node tidak bisa meneruskan pengiriman paket karena tidak ada buffer yang tersedia. Dan bentuk deadlock yang paling sederhana itu adalah direct store and forward deadlock. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini memperlihatkan situasi bagaimana antara node A dan node B berinteraksi, di mana kedua buffer penuh dan deadlock itu kemudian terjadi. Ini buffernya full, ini juga buffernya full. Nah, ini disebut sebagai bentuk deadlock sederhana, yaitu direct store and forward deadlock. Bentuk deadlock yang kedua selanjutnya adalah indirect store and forward deadlock. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi, hal ini terjadi pada sebuah link tunggal seperti bentuk deadlocknya berada di depan. Dan pada tiap node antrian ini ditujukan untuk node terdekatnya yang hanya bersifat searah, sehingga menjadi penuh. Dan ini mengakibatkan kemacetan terjadi. Ya, ini harusnya paket ini menuju ke A, tapi terhalang, tidak bisa. Dan harusnya paket ini menuju ke node C. Nah, ini menjadi macet-macet di daerah sini. Ini adalah kejadian indirect store and forward deadlock. Bentuk yang ketiga adalah bentuk deadlock reassembly deadlock. Nah, situasi ini di mana node C, ini ya, node C memiliki 4 paket yang terdiri paket 1 3 buah. Jadi paket satunya ada 3, 1 2 3 dan 1 paket 3. Nah, jadi tidak mungkin lagi karena seluruh buffernya ini sudah penuh, maka tidak mungkin lagi untuk menerima paket baru dari paket B. Dan paket B ini juga sudah penuh karena sudah ada di sini paket 2 sebanyak 3 dan paket 3 1. Dan sehingga terjadilah kemacetan. Selanjutnya kita masuk pada materi internet working. Nah, ketika 2 atau lebih jaringan bergabung di dalam sebuah aplikasi, biasanya kita sebut sebagai ragam kerja antar sistem yang disebut juga sebagai sebuah internet working. Nah, penggunaan istilah internet work ini atau juga internet mengacu pada perpaduan jaringan, misalnya LAN, WAN, lalu kemudian LAN lagi. Nah, masing-masing jaringan LAN atau WAN ini terlibat di dalam internet works disebut sebagai subnetwork atau subnet atau subnet. Piranti yang digunakan untuk menghubungkan antara dua jaringan, meminjam istilah dari ISO, itu disebut sebagai intermediate system atau IS atau sebuah internet working unit atau IWU atau IWU
atau selanjutnya kita sebut dengan IWU. Apabila fungsi utama dari sebuah intermediate system atau AES adalah melakukan routing, maka piranti yang dimaksud ini disebut sebagai router. Sudah disebutkan pada materi router tadi ya. Sedangkan apabila tugas piranti adalah menghubungkan antara dua tipe jaringan, maka disebut sebagai gateway. Jadi jika ada dua piranti, jika fungsinya sebagai routing disebut sebagai router. Jadi kalau ada lagi misalnya komputer atau device atau piranti kerasnya itu atau perangkat kerasnya digunakan sebagai penghubung antara dua jaringan disebut sebagai gateway. Ini ya bisa dilihat gambar router atau gateway bisa dilihat pada gambar ini. Kita lanjut. Ini adalah gambar dari protokol konverter. Nah, sebuah protokol konverter itu apa? Protokol konverter ini adalah sebuah IS, intermediate system, yang menghubungkan dua jaringan yang bekerja dengan susunan protokol yang sangat berlainan. Misalnya, menghubungkan antara sebuah susunan protokol standar ISO dengan susunan protokol khusus dari vendor dengan susunan-susunan tertentu. Nah, ini adalah gambaran arsitektur dari internet working. Nah, ini ada dua contoh dari tipe jaringan tunggal pada arsitektur internet work. Ini LAN, penggambaran LAN, jaringan LAN, kemudian ini penggambarannya WAN. Gambar 415A, ini adalah gambar 415A ya. Ini adalah site-wide LAN yang menggabungkan LAN satu gedung atau perkantoran yang terhubung lewat sebuah jaringan backbone. Nah, jaringan backbone. Untuk menggabungkan LAN dengan tipe yang sama menggunakan piranti bridge. Ini, di sini ada bridge. Sedangkan untuk jaringan yang bertipe beda menggunakan router. Nah. Gambar 415B yang ini ya, adalah sebuah WAN tunggal seperti jaringan X.25. Pada kasus ini setiap pertukaran paket DCE atau PSE melayani set DCE itu sendiri, maka secara langsung lewat sebuah PAD dan tiap PSE terinterkoneksikan oleh jaringan switching dengan topologi mesh. Nah, ini adalah WAN dengan topologi mesh. Sederhananya seperti itu. Ini adalah jaringan tunggal WAN yang memiliki topologi mesh. Dan ini adalah arsitektur internet working untuk contoh interkoneksi LAN dan WAN. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Dan ini adalah final meet kita. Sampai jumpa lagi di UAS, silahkan dipelajari dengan baik-baik materi-materi yang sudah diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan UAS. Sampai jumpa di UAS nanti. Silahkan dicek lagi rekaman presensinya apakah sudah terekam dengan baik di website Skalsa. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, dikomunikasikan, atau yang ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak saya di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.